gue pernah kok ada di titik dimana kayak eh, ngerasa capek gitu, maksudnya kayak ngerasa bener-bener kayak Tuhan tuh nggak adil. Cek cek cek. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube NF Project. Kali ini gua bakal buat podcast. Dan untuk podcast kali ini bertemakan kehidupan anak broken home. Jadi yang belum kalian tahu bahwa menurut apa yang gua searching di Google, broken home atau keluarga tak utuh adalah kondisi di mana keluarga mengalami perpecahan atau adanya kesenjangan dalam rumah tangga, entah itu berawal dari cekcok kedua orang tua, perselingkuhan, bahkan perkelahian yang berakibat putusnya tali di rangkai keluarga atau perceraian. Nah, untuk tema kali ini gue udah kedatangan narasumber. Mungkin kita langsung kenalan aja kali ya, buat kalian supaya tahu narasumber kita kali ini. Langsung aja. Eh, Oke, hai, nama gue Widi. Sekarang gue kuliah di salah satu universitas negeri di Jakarta. Terus apa lagi? Sekarang lagi semester berapa, Wit? Lagi semester 4. Iya 4. Oke, jadi narasumber kita kali ini bernama Widi. Nah, langsung aja kali ya kita bahas bagaimana sih kehidupan. Oh iya, sebelumnya kita tanya dulu ya, Widi ini seorang anak broken home. Ya, kebetulan keluarga gue tuh broken home gue. Oke, dari gue kelas 5 SD. Jadi pokoknya udah cukup lama lah. Oke, jadi Widi ini merupakan seorang anak broken home. Jadi Widi ini sudah broken home sejak Dari kelas 5 SD. dari kelas 5 SD. Oke. Pertanyaan pertama, gimana sih rasanya menjadi anak broken home? Maksudnya kita tuh sebagai orang yang tidak merasakan broken home mau tahu nih rasanya gimana ketika kita menjadi anak broken home gitu. Coba Widi bisa dijelaskan. Oke. Ya pasti hancur ya. Ini karena kan kelas 5 itu itu umur 10 tahun itu kan pasti udah mulai ngerti gitu kan. Maksudnya udah mulai tahu gitu yang namanya pertengkaran kayak gitu-gitu. Terus sampai perceraian kayak gitu kan udah mulai ngerti. Jadi di situ apalagi kan aku ini kan anak satu-satunya semata wayang. Jadi lumayan berasa banget ketika di situ benar-benar depres banget. Ya hampir depresi. Hampir pernah ada di titik itu kayak gitu. Ya, gue salut sih sebenarnya. Maksudnya Widi dari kelas 5 sudah dari kecil. Maksudnya kelas 5 itu kan ibarat kata masih umur-umur anak-anak ya kan. Maksudnya dia udah merasakan sebuah cobaan yang sangat berat sekali gitu. Itu menurut gue sih dari psikisnya Widi tuh bisa sangat banget terganggu gitu. Jadi gue mau nanya nih, Wid, sama lu, Wid, ada nggak sih perubahan atau pengaruh ketika sebelum broken home dan juga setelah broken home, dari sifat, dari kelakuan atau apapun itu? Pasti kan di umur yang segitu tuh merupakan suatu musibah yang sangat berat sekali ketika harus tahu kenyataannya sangat pahit sekali ya kan. Maksudnya ada nggak sih nih pengaruh ketika sebelum broken home dan juga sesudah broken home gitu? Coba Widi, ayo jawab. Ya sebenarnya gue nggak pernah nganggap itu musibah ya. Maksud gue tuh itu kayak takdir gitu loh dari Tuhan. Tapi awalnya tuh berat kan. Pasti awal banget itu gue bener-bener kelihatan banget sifat gue tuh jadi orang yang kasar gitu sama orang. Jadi kayak sama teman sekolah itu kan SD kelas 5. Berarti kan kita udah bisa ngeliat kan, udah bisa kayak orang tua kita kayak gitu, otomatis kita kayak niruin gitu kan.
Terus abis kayak gitu di situ benar-benar kayak jadi anak yang kasar dan maksudnya sempat main tangan sama temen kayak gitu. Jadi lebih karena emang maksudnya belum bisa ngerti juga, maksudnya gimana ya, belum tahu gitu kan batasan-batasannya, jadi situ benar-benar jadi kayak kasar banget. Cuman proses itu kan jadi kan mau SD ke SMP tuh di situ kayak udah mulai mikir, dan perubahan yang positifnya di situ juga itu udah lumayan cukup mandiri, karena daftar SMP pun itu di situ gue sendiri, jadi kayak udah mulai ngurus-ngurus tuh sendiri, jadi udah mulai kebiasa kayak gitu sih. Oke, jadi tuh sifat Widi yang buruk itu karena melihat sifat orang tua juga yang buruk gitu kan. Jadinya Widi meniru apa yang dilakukan oleh orang tua. Orang tua melakukan kekerasan, Widi pun melakukan kekerasan terhadap temannya sempat pada saat itu. Oke. Kalau boleh tahu tuh Widi setelah broken home itu terjadi, Widi itu ikut ke ayah atau ke ibu? Jadi waktu pas orang tua gue cerai, gue tuh ikut bokap gitu, karena waktu itu ayah sendiri itu nggak pernah kayak melarang buat ikut ke mama kayak gitu kan. Jadi sempat setahun lamanya dari kelas 6 ke SMP lah, itu gue nggak ketemu sama mama. Terus abis kayak gitu baru ketemu mama tuh pas udah masuk SMP kayak gitu. Jadi karena anak perempuan gitu, jadi ayah tuh benar-benar kayak ngekip banget pada saat itu. Jadi pokoknya jangan sampai gue jatuh ke tangan nyokap kayak gitu. Oke. Ini kan Wid, ketika orang tua lu itu memutuskan untuk cerai, otomatis kan mereka sudah tidak satu rumah. Gue pengen tahu nih, apa sih pola asuh mereka berdua itu masih sama nggak sih seperti sebelum mereka bercerai kepada lu gitu? Lu merasakannya gimana? Pola asuhnya setelah bercerai dan sebelum bercerai itu ada perubahan atau tidak gitu? Maksudnya pola asuh gimana nih? Oh, jadi pas waktu belum sama sudahnya gitu, gimana pembagiannya gitu? Pasti ada ya gitu kan. Apalagi kalau udah hidup cuman berdua doang. Di sini posisinya gue nggak punya kakak dan nggak punya adik, jadi itu benar-benar berasa banget. Di situ kan ayah gue otomatis ayah gue kerja juga dan dia jadi seorang ibu juga. Ditambah lagi gue nggak pernah komunikasi sama nyokap. Komunikasi lagi tuh SMP, itu pun karena larangan bokap kayak gitu. Sebenarnya sempet kayak gimana ya, nggak bisa dibilang kekurangan kayak sayang juga. Bokap tuh tetap apa adanya, maksudnya tetap masih sama kayak biasa, cuman bedanya dia emang lebih agak sibuk di luar karena dia juga kerja sih kayak gitu. Jadi dia benar-benar double pada saat itu, jadi ibu juga, kayak ngambil rapot pun bokap kayak gitu. Terus dia juga kerja kayak gitu sih. Oke, jadi ayah dan ibu itu masih terus mengawasi perkembangan Widi nggak? Atau cuman ayah doang yang mengawasi? Itu apa? Maksudnya pada saat itu apa sekarang? Pada saat itu dan sekarang? Bedanya pada saat itu karena awal-awal banget cuman ayah doang, benar-benar ayah banget yang turun tangan semuanya buat ngurusin. Tapi udah mulai agak dilepas saat SMP, maksudnya bukan dilepas sih kan, kayak ngurus apa-apanya gitu, belajar sendiri, soalnya kan ayah juga kerja gitu kan, jadi nggak mungkin bisa terus-terusan gitu ngontrol. Kalau misalkan saat ini alhamdulillah sama mama maksudnya juga nggak ikut ngawasin, karena semakin gue sekarang udah mau 20 tahun juga kan, jadi pokoknya semenjak SD SMP itu yang kata gue udah boleh komunikasi sama nyokap, ya nyokap juga terus kontrol gitu sampai sekarang. Iya, jadi Widi itu kan pasti dalam menjalani hidup itu kan pasti punya kebutuhan gitu. Dari mana sih? Apakah maksudnya kita ngomongnya misalnya kayak Widi dapat uang jajan itu ketika setelah orang tua Widi broken home itu, apakah dari ayah dan ibu mendapatkan uang jajan atau Widi harus kayak menghidupi diri sendiri gitu dengan bekerja atau seperti apa gitu?
Kalau buat kalau buat uang jajan kayak gitu segala macam kebutuhan gitu, eh jadi gue dapet itu dari om adiknya bokap gue, pokoknya dari adik-adiknya bokap. Jadi kayak uang bulanan gitu sampai duit kuliah kayak gitu. Tapi nyokap sekarang juga ikut ngebantu gitu. Cuman kan sekarang bokap punya anak, jadi kayak lebih fokus ke anaknya, terus juga masih kecil kayak gitu. Jadi ya sebenarnya gimana ya, hubungan gue sama bokap baik-baik aja, cuman tidak sebaik dulu. Jadi gue nggak mau, maksudnya tidak mau memberatkan dia di sini kayak gitu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Wit. Bagaimana sih lu menyikapi kondisi keluarga yang broken home? Menyikapinya dengan ikhlas ini. Apa ya, kuncinya pertama iya sih itu ikhlas. Pokoknya emang nggak berat gitu, pasti kayak gini itu bakal berpengaruh ketika nanti kita udah punya kehidupan berkeluarga gitu kan, ketika nanti gue udah punya anak. Nggak kenal. Iya, terus juga ini kan jadi kan ini nggak cuma sebulan 2 bulan kan, ini terus berlanjut gitu sampai gue nggak ada pun ya pokoknya gitu, keluarga gue broken home kayak gitu. Cuman di sini gue ambil positifnya aja sih. Awalnya sempet kayak jujur ya, maksudnya berat-berat gitu kan, pasti banyak banget problemnya gitu loh, problem-problem kehidupan. Kayak di 2017 tuh gue sempet yang dimana itu gue nggak komunikasi sama bokap gue setahun, dan situ gue benci banget sama bokap gue. Oke, ya terus juga sampai kayak cuman ada nyokap doang, bener-bener deket sama nyokap. Yang tadinya gue tuh anak kesayangan bokap, apa-apanya sama bokap gitu, maksudnya dia apa-apa dia, terus tiba-tiba dia jadi beda gitu, kayak gitu. Oke nih, Wit. Pertanyaan terakhir, kita semua tahu ya kan, banyak di luaran sana itu anak-anak broken home itu yang merasa putus asa ketika tahu kenyataannya bahwa keluarga mereka itu hancur gitu. Gue minta nih sama Widi kasih saran buat teman-teman kita juga yang merupakan anak broken home itu supaya tetap semangat gitu dalam menjalani hidup, karena kan seperti yang gue tahu, Widi ini ibarat kata itu sudah melewati masa-masa di mana Widi benar-benar mengalami kehancuran gitu sampai bisa sekarang gitu. Gue minta Widi ngasih semangat atau saran gitu buat teman-teman kita di luar sana yang saat ini mungkin kurang beruntung gitu dan mengalami putus asa yang sangat besar sekali itu. Bisa Widi coba minta kasih saran dan semangatnya buat teman-teman kita. Ya jadi sebenarnya mundur dikit ya, cerita sedikit. Pasti kan broken home itu masalahnya juga beda-beda ya tiap anak gitu kan. Gue pernah kok ada di titik dimana kayak ngerasa capek gitu, maksudnya kayak ngerasa bener-bener kayak Tuhan tuh nggak adil gitu. Maksudnya ketika orang-orang lain tuh kayak punya hidup tuh dengan keluarga itu bahagia aja gitu. Pernah ada di titik dimana kayak ini tuh gue sempat cerita ke guru BK gue SMA, kayak gue cerita sambil nangis gitu. Kayak saya iri bu ngelihat teman saya, maksudnya dia beda gitu, maksudnya ayahnya tuh sayang banget ke dia gitu. Terus gue sampai bilang kayak Tuhan kok kayak gini banget ya bu, maksudnya apalagi ditambah saya tuh nggak punya teman cerita gitu. Maksudnya bukan teman cerita di sini, bukan sahabat, maksudnya kayak nggak punya saudara kandung gitu kan. Pasti kan kalau misalkannya punya saudara kandung pasti kan senasib, benar-benar bisa cerita dengan seenaknya gitu loh, dengan apa ya seplongnya dia gitu kan. Terus tapi untungnya gue alhamdulillahnya banget punya teman-teman yang sangat ngekip dan maksudnya nggak ngajak ke negatif. Pasti kan mindset orang tuh kalau udah denger anak broken home tuh pasti kayak ih berandal gitu. Ada kok 1-2 orang mungkin emang ada teman gue anak broken home dan dia mungkin salah pergaulan gitu. Tapi di sini gue sangat alhamdulillah banget, kayak Tuhan masih ngejaga gue gitu. Dalam arti gue emang dulu kayak perubahan yang ya cukup lumayan gitu, maksudnya dulu gue sempat nggak pakai kerudung gitu kan. Gue nggak pakai kerudung, pokoknya awal banget gue pakai kerudung tuh 2017 gitu. Kayak
gimana ya, maksudnya tiba-tiba gue pakai kerudung, terus nggak tahu kenapa tiba-tiba mau pakai kerudung gitu. Kayak gue ngerasa kayak Tuhan tuh masih ngegerakin hati gue gitu, Tuhan masih ngejaga gue gitu. Intinya gimana, sebesar apapun masalah lo gitu, yang cuman bisa bantu tuh cuman Tuhan, kayak gitu sih. Maksudnya jangan sampailah ketika lu mau jatuh ke jurang gitu, maksudnya ketika lu mau jatuh ke pergaulan yang salah kayak gitu, dimanapun juga pokoknya lu inget aja gitu, maksudnya lu inget Tuhan tuh pasti sama lo gitu, dan lu jangan pernah ngerasa sendiri gitu. Pasti kan lu punya temen yang benar-benar deket lah gitu, dan yang benar-benar lu percaya di situ, walaupun ibarat kata dia nggak bisa ngasih solusi yang maksudnya yang gimana-gimana, atau dia kayak merasakan apa yang lu rasakan, tapi seenggaknya lu agak sedikit lega gitu karena lu udah cerita ke dia gitu. Pokoknya intinya ya udah jalanin hidup seperti biasanya, walaupun emang gak gampang gitu, karena kan sebenarnya yang punya masalah berat tuh kayak bukan cuma lu doang, kayak gitu sih gitu. Oke, jadi itu kalau yang intinya yang gue tangkap itu pokoknya itu jalani hidup, jangan pernah takut sendiri karena Tuhan itu selalu sama kita, dan jangan takut untuk sharing ke teman atau sahabat kita gitu ya. Jadi itu aja sih pertanyaan dari gue. Sebelumnya tuh makasih Wit, udah mau sharing-sharing tentang cerita gimana kehidupan seorang anak broken home. Ya, oke, sama-sama. Gue juga ngucapin terima kasih karena udah diajak sharing-sharing kayak gini. Semoga bisa bermanfaat buat yang mendengarkan. Amin, amin. Oke, buat para pendengar dan yang nonton channel YouTube gue, itu aja sih podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel YouTube NF Project. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.